semua, kembali lagi dengan saya Yudo Sekion. Kali ini mari kita memulai sebuah aplikasi. Ini bukanlah game, karena hari ini kita akan melakukan konten yaitu pintar bersama Yudo Sekion. Kali ini mari kita pelajari sesuatu yang disebut dengan micro expression. Buat kalian yang tidak tahu, micro expression itu adalah sebuah ekspresi yang ditunjukkan oleh setiap orang, termasuk saya, yang muncul setiap 0,5 detik. Lebih baiknya kita baca dulu 1/5 sampai 1/15 detik. Oke, micro expression adalah, ya aku tidak tahu bahasa Inggris pula. Seperti biasa, Google Translate adalah sahabat kita semua. Oke, Anda Google. Ya elah bang, sinyalku ngelek lagi. Google Translate. Agak lama ya. Oke, inilah micro ekspresi adalah ekspresi wajah yang tidak sengaja. Jadi kalau kita sedang melakukan sesuatu, misalnya kita sedang bermain bola, kalau kita sedang marah kepada teman kita secara tanpa sadar mengeluarkan sebuah ekspresi, oke? Yang berlangsung sekitar 1,25 sampai 1/15 detik. Jadi micro ekspresi ini berlangsung dengan sangat cepat. Jadi untuk melihat ini kita harus memiliki kejelian mata yang baik. Biasanya dalam skenario berisiko tinggi di mana emosional dikendalikan atau dibunyikan. Oke, mari kita lihat. Di aplikasi ini mari kita belajar tentang beberapa ekspresi yang dimunculkan oleh manusia yang biasa ditunjukkan secara tidak sengaja, yaitu kebahagiaan, kesedihan, ketakutan, kejutan, jijik, penghinaan, amarah, dan tak terlepas dari usia. Dan ini juga dijelaskan kalau micro ekspresi setiap orang itu sama, tak terlepas dari usia, ras, jenis kelamin. Micro ekspresi ini tetap melekat pada kita semua. Mari kita mulai dengan angry, marah. Bisa kita lihat saat seorang marah, eyebrow atau alis matanya, atau ujungnya ini, ujung alis matanya terletak ke bawah seperti ini, sipit gini secara bersamaan. Upper and lower eyelids maintenance, ini matanya agak sedikit tajam ke atas, gitu dibilang. Bibirnya menyatu tapi agak melebar. Pupil contact and contract, skin my flush. Skin my flush. Seperti yang kita lihat, saat seseorang marah biasanya hidungnya akan langsung mengembang gini, mulutnya langsung menutup rapat dan agak melebar, dagunya menekuk begini. Seperti yang kita lihat ini, ada dua tanda panah di dekat dagu. Bukan jidat ya, dagu. Baru pipinya kelihatan agak apa gitu ya, Contempt artinya menghina. Biasanya kalau ada orang yang menghina kita, biasanya dia akan menunjukkan ekspresi seperti ini. Biasanya mulut sebelah kanannya akan langsung memanjang begini dan kelihatan seperti ini ya, seperti yang bisa kita lihat. Nah, begini. Agak meremehkan gitu, Disgust artinya dia jijik. Eyebrow-nya menutup kayak begini ya, alis matanya agak turun ke bawah, matanya agak sipit, pupilnya langsung agak ke atas gitu, hidungnya agak naik gini ya, ya aku nggak tahu. Bibirnya agak naik, angkat ke menyatu dan langsung mengangkat, beda dengan angry, mengangkat. Fear,
Biasanya ini untuk orang yang selalu ketakutan seperti saya. Alis matanya diangkat ke atas bersamaan, bola matanya melebar, bibirnya menyatu tapi tetap saja diam, dan seperti yang kita lihat pipinya aku tidak bisa menjelaskannya. Kalau seseorang bahagia ya seperti biasa, matanya agak besar, mulutnya senyum, ekspresi orang yang bahagia gitu. Oke, sedih biasanya ini bisa kita lihat di jidatnya ada sedikit kerutan tapi tipis gitu. Matanya agak sipit tapi air brow-nya, alis matanya tidak ada mengalami perubahan. Oh enggak, bola matanya melihat ke arah bawah gitu. Biasanya dia agak ada penyesalan gitu. Biasanya kalau ada artis-artis gitu yang minta klarifikasi, ya begini mungkin. Tapi kalau ada artis yang tidak membuat micro expression seperti ini, misalnya air matanya turun ke bawah, atau di jidatnya tidak ada kerutan, atau mulutnya tidak begini ya seperti yang kita lihat, dan jidatnya dan dagunya tidak tertekuk, berarti dia tidak menyesali perbuatannya. Itu biasanya sering saya lihat di TV, karena saya sering bermain micro expression, jadi saya agak bisa sedikit menebak gitu. Terkejut ya, ini biasalah, mata agak terangkat gitu, alisnya agak terangkat, bola matanya juga melebar, mulutnya agak terdiam, dan dagunya agak sedikit jatuh gitu, agak ke bawah gitu. Dan sedikit informasi lagi, micro expression seseorang biasanya ditunjukkan selain ini, oke. Biasanya kalau seseorang menunjukkan micro expression seperti diantara takut, sedih, atau marah, bahagia, satu hal yang harus kalian lihat adalah jidatnya. Kalau ada berkerut berarti dia sedang mengeluarkan sebuah ekspresi. Kalau dia tidak mengalami kerutan di wajahnya seperti ini atau ini juga bisa kita lihat ada sedikit kerutan di dahi. Dan juga ini berarti dia tidak merasakan apa-apa. Dia mati rasa, dia nggak punya perasaan. Seperti ini. Oke. Oke, mari kita coba tes di gambar Google. Kita cari gambar artis dulu. Seperti apa kita cari? Artis. Kita tes saja langsung. Yudo udah semacam profesor ini. Oi, astaga. Macam biasa guys, sinyal jelek parah bener. Karena saya nggak pengen ngetes langsung gitu loh. Kalau saya ngetes langsung itu udah bahaya. Aduh. Maaf guys, maaf. Oke. Oke, gambar artis. Karena kalau kita ngetes itu pasti saya udah coba dan ternyata kita harus memperhatikan ekspresinya secara cepat gini. Nah, oke, gitu dia. Tapi kalau kita buka foto, micro ekspresinya bisa kita lihat secara langsung. Nah, ini dia. Seperti yang kalian lihat. Ada salah satu gambar ini. Aduh, nggak bisa ditekan lagi bang. Nah, ini dia. Amanda Manopo. Bisa kalian lihat ekspresinya apa? Bahagia, sedih, atau senang. Contohnya ini. Oke, kita lihat gambarnya, dia kelihatan bahagia gitu. Oke, matanya agak ngangkat, matanya juga agak melebar dikit, bibirnya juga tersenyum, tapi seperti biasa kerutan di dahi. Ya, kerutan di dahi nggak ada. Itu menunjukkan dua hal. Satu, dia memang sedang tidak bahagia atau alias terpaksa. Atau kedua, biasanya ini terjadi pada artis-artis yang ingin mempertahankan kecantikannya dengan menggunakan semacam obat-obatan untuk penghilang kerutan, alias membuat otot wajahnya menjadi tidak bisa berkerut gitu. Biasanya untuk artis-artis yang pengen kulitnya kencang gitu ya kan. Biasalah artis. Tapi satu hal yang harus kalian lihat adalah sekitar matanya. Kalau ada sekitar matanya begini, ya ada kerutan, tapi kita nggak bisa juga nengok dari sini, dia juga kan pakai obat saya. Aduh, gimana nih, nggak ada pula kerutan wajah orang ini semua.
Nah ini dah laki-laki ya, laki-laki biasanya nggak perlu pakai yang begitu ya. Oke, gambar artis laki-laki. Oke, biasanya kalau laki-laki nggak mungkin pakai yang begituan. Seperti ini. Aduh, kok ada gambar bayi. Please lah, please. Nah, seperti yang kita lihat, aduh, ngeblur. Tapi ya nggak masalah. Lihat, lihat. Kalian punya lihat kerutan. Kerutan bisa setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang kerutannya langsung nampak atau tidak. Kita lihat, bisa lihat kerutan di matanya. Tunggu dulu, ini kok kerutan aneh ini. Di sekitar matanya agak ada sedikit kerutan gitu guys. Seperti ada, kita lihat sekitar pipinya ada bulatan begitu. Dagunya juga ada. Tapi di sekitar jidatnya tidak ada kerutan begitu, tapi di sekitar alis matanya ada sedikit lekukan. Coba kalian tebak ini ekspresi apa? Ya, saya juga tidak tahu ini ekspresi apa. Tapi sepertinya ini mungkin ekspresi terkejut atau apa gitu. Oke. Nah, ini dia, terkejut. Alis matanya ngangkat. Oke, ya terkejut, dia terkejut. Yang perlu kita perhatikan adalah pupilnya. Pupil lagi, kerutan di dahinya. Tanpa kerutan kita tidak bisa melihat apa-apa. Oke. Kita lihat, ya ini dia. Ekspresi yang bisa kita lihat adalah dia sedang bahagia. Tapi coba kalian lihat. Coba kita bandingkan dengan gambar ini. Dia sedang happiness. Alis matanya mengangkat. Oh, jelas. Dia tidak mengangkat alis matanya. Tapi mungkin dia hanya sedang berpose. Kalau seseorang biasanya tersenyum menandang kebahagiaan. Satu hal seperti biasa. Kerutan di dahi adalah jawaban kalian untuk mengetahui apakah dia sedang melakukan ekspresi atau tidak. Kalau dia tidak melakukan ekspresi, maka artinya itu bohong. Oke? Jadi kalau kalian melihat gambar-gambar klarifikasi artis, kalau dia tidak menunjukkan sebuah ini ya, kerutan di dahi artinya dia bohong. Nah, tapi bagaimana caranya bagaimana jadi kalau artis tersebut menggunakan obat-obatan untuk menghilangkan kerutan di kulit? Ada beberapa solusi. Pertama, saat kita menginterogasi artis, biasanya dia akan langsung ketakutan seperti ini. Biasanya kalau dia ingin berbohong, dia akan langsung mengeluarkan ekspresi seperti ini, langsung terkejut, baru menutupnya agak diam. Dan yang kedua, biasanya kalau setelah artis melakukan interogasi yang membuat dia terpojok begitu, biasanya dia akan langsung ketakutan begitu. Dan biasanya tubuh seorang manusia memiliki respect seperti itu. Kalau dia sedang merasa dalam bahaya atau sedang merasa terancam, biasanya seseorang memiliki respect untuk melakukan sebuah cara untuk menyelamatkan diri, itu seperti biasa, berlari atau langkah 1000. Jadi untuk mengetahui dia berbohong atau tidak, kalian setelah dia dilakukan interogasi, kalian coba mengajak dia berjabat tangan. Mengapa? Karena biasanya kalau seseorang sudah ketakutan begitu saat diinterogasi ya, biasanya kalau dia berbohong, biasanya dia akan langsung keringat dingin dan tangannya akan langsung merasa dingin karena aliran darah di tangannya akan langsung berpindah ke kaki. Itu merupakan salah satu hal yang biasa dilakukan kalau seseorang merasa ketakutan, karena itu adalah persiapan dia untuk berlari dan kabur kalau ada sesuatu yang mengancam. Dan yang kedua adalah saat menginterogasi, suruh dia memegang sebuah telur. Mengapa? Karena biasanya kalau seseorang sedang interogasi dan memegang telur, dan kalau dia mengatakan jujur, dia pasti mengalami kekhawatiran dalam diri dia. Dan kalau dia khawatir, biasanya dia biasanya tidak sadar sedang memegang telur dan membuat tangannya gemetaran, dan secara tidak sengaja membuat telur itu pecah. Jadi kalau kalian punya teman yang kalian curigai sedang mengambil sesuatu milik kalian, interogasi dia, kasih telur dari rumah kalian,
dan tanya-tanya dia buat dia terasa tersudut. Kalau dia tidak merasa tersudut, artinya telurnya tidak pecah, alias dia jujur. Tapi kalau dia berbohong, telurnya pasti pecah. Dan yang ketiga, kalian tahu, biasanya kalau micro expression seseorang, kadang sebenarnya micro expression seseorang mau dari suku pedalaman atau orang Amerika atau orang Inggris, semuanya sama. Asalkan kalau dia tidak memakai sebuah obat untuk menghilangkan kerutan seperti ini, ya ini wajah asli tanpa obat-obatan. Oke, biasanya begitu guys. Oh ya, satu lagi, saya punya informasi yang pernah saya dapatkan. Kalau ada seseorang yang diduga melakukan tindakan pelecehan seksual kepada seorang wanita, satu hal yang harus kita ketahui adalah, selain dua hal tadi, satu hal yang kita bisa lakukan adalah saat dia sudah diinterogasi, kita ini kita sebagai laki-laki, kalau pelakunya yang diduga itu laki-laki, kita harus menggoda dia seperti kita adalah seorang gay, ya seorang homo. Biasanya kalau seseorang begitu, dia melihat ada orang tiba-tiba berubah menjadi seorang gay begitu, ada dua hal yang berarti, ada dua artinya itu. Biasanya satu, kalau seseorang itu berbohong, tidak melakukan pelecehan seksual, kalau dia goda begitu oleh laki-laki, biasanya dia akan langsung menunjukkan sikapnya seperti seorang, tiba-tiba langsung menjadi seorang laki-laki sejati, atau berusaha membuat dirinya tegap begitu, tapi dia tidak terkejut begitu ya, alias dia sudah mempersiapkan diri. Tapi kalau dia memang benar-benar jujur tidak melakukannya, artinya pada saat kita menggoda dia seperti itu, dia akan langsung terkejut dan kemudian juga akan menunjukkan sikap jantannya. Itu artinya dia tidak pernah melakukan hal seperti itu. Mengertikah kalian semua? Oh ya, satu lagi, kalau seseorang agak sedikit takut, kalau seseorang sedang menceritakan sebuah fakta tapi dicampur dengan kebohongan, biasanya seseorang akan menelan ludahnya seperti ini dan mulutnya agak menutup langsung. Ya, nutup langsung itu artinya dia sedang tidak percaya dengan kata-katanya sendiri. Dan ketika dia ada seseorang yang sedang diinterogasi, tiba-tiba tangannya melipat, ya seperti biasa kalian lihat melipat, yaitu jari jempolnya bergerak-gerak menyentuh-nyentuh tangan kalian, itu artinya dia sedang menghibur dirinya, alias dia sedang ketakutan. Dia ingin menghibur dirinya untuk membuat dirinya tetap tenang. Ya, sebenarnya di dunia ini kita sudah menciptakan alat yang disebut dengan pendeteksi kebohongan. Akan tetapi yang namanya alat pendeteksi kebohongan cuma bisa mendeteksi kebohongan. Dia tidak bisa mendeteksi seseorang apakah dia takut, marah, sedih, atau merasakan perasaan yang lainnya tersebut. Jadi sangat penting bagi kita untuk mempelajari micro expression. Karena dalam micro expression inilah, karena setiap ekspresi manusia itu tidak pernah bohong. Walaupun seseorang ingin mengelabui micro expressionnya, biasanya saat dia ingin menunjukkan sebuah ekspresi, waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan ekspresi itu lebih dari 1,25 detik. Jadi kalau lihat lebih dari situ, berarti dia sedang mempermainkan micro expressionnya. Kalau ada yang ingin ditanya, silakan kalian tulis di kolom komentar, dan semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan maaf, saya kali ini tidak bermain game karena saya belum menemukan game recommended yang bagus. Jadi sampai jumpa di next video, dan semoga saja saya bisa mendapatkan game terbaru yang bisa saya mainkan, dan semoga kalian terhibur dengan pelajaran saya. Sampai jumpa di next episode di Pintar Bersama Yudo. See you next time.